Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan berbagi aplikasi yang memudahkan kita untuk mengorganisir tugas dan kerja kelompok di Microsoft Teams. Aplikasi ini adalah Text by Planner and To Do. Aplikasi Text by Planner and To Do ini membantu kita merencanakan penugasan yang kita berikan kepada siswa kita, terutama tugas-tugas yang akan dikerjakan secara kelompok. Misalnya kita berikan tugas proyek untuk mengerjakan produk tertentu atau membuat laporan tertentu, sehingga nanti kita akan mudah untuk mengecek progres dari hasil pekerjaan setiap kelompok tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan aplikasi ini di Teams dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita lihat bersama. Oke, di sini saya sudah membuka Microsoft Teams. Saya akan memilih salah satu kelas yang akan kita tambahkan aplikasi Text by Planner and To Do. Ini kelas yang saya pilih ya, kelas matematika. Nah, untuk menambahkan aplikasi, kita tinggal memilih tanda plus yang ada di tab di atas ini ya. Menambahkan tab yang baru, yang ini. Kita pilih. Nah, di sini kita tinggal cari aplikasi yang akan kita tambahkan. Nah, ini dia ya, yang paling pojok ini, Text by Planner and To Do. Seandainya kita buka terus tidak ada, tinggal kita ketikkan di sini ya nama aplikasinya untuk mencari. Karena sudah ada, tinggal saya pilih. Nah, kemudian kita akan memberikan nama dari plan yang kita akan buat ya. Misalnya biasanya kalau tugas kelompok itu kita kasih nama tugas keterampilan ya. Misalnya saya kasih nama tugas keterampilan. Kemudian di sini saya save. Nah, kita lihat di atas ini sudah ada tab yang baru, tugas keterampilan. Jadi kalau kita memberikan beberapa kali tugas keterampilan, ya misalnya buat proyek, membuat laporan tertentu atau yang lainnya, nanti kita bisa tambahkan semua di sini. Sehingga sekali klik tab ini, kita bisa menampilkan semua bentuk penugasan yang kita berikan untuk keterampilan misalnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fitur-fitur dari aplikasi Text by Planner and To Do ini. Yang pertama ada yang namanya bucket. Bucket ini merupakan bagian dari plan, perencanaan penugasan yang kita buat. Nanti di dalamnya berisi tugas-tugas, kumpulan dari task yang kita berikan. Kemudian yang kedua ada yang namanya task. Task ini item dari bucket ya, tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian di atas sini ada yang namanya list. Kita lihat ada list di sini. List ini merupakan daftar tugas yang sudah kita berikan. Akan terbaca nanti di sini semua ya. Ini masih kosong karena belum ada yang kita buat. Kemudian ada board. Board ini semacam papan pengumuman ya. Papan informasi dari tugas-tugas yang ada yang sudah diberikan. Kemudian ada charts di sini yang akan menampilkan progres dari tugas yang ada. Nah, di sini masih kosong ya karena belum ada isinya. Dan yang terakhir di sini ada schedule. Nah, schedule ini penjadwalan dari tugas yang diberikan ya. Startnya tanggal berapa dan berakhirnya tanggal berapa. Oke, kita kembali ke board di sini. Pertama, kita akan membuat bucket ya. Misalnya yang pertama, di sini saya buat bucket laporan. Laporan praktik misalnya. Seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan bucket yang lain, tinggal kita pilih ini ya, add new bucket. Misalnya kita buat sini project. Nah, ini contohnya 2 saja. Kalau masih ada, tinggal kita tambahkan berikutnya. Nah, di bucket ini nanti kita akan tambahkan tugas, task ya. Ini kita pilih. Misalnya tugas ini kita bagi per kelompok ya. Jadi kita beri nama tugasnya sesuai nama kelompok saja juga tidak apa-apa. Nama tugasnya boleh, nama kelompoknya juga boleh. Misalnya laporan praktik 1, laporan praktik 2, terserah ya. Misalnya di sini kita beri nama praktik A. Nah, nanti praktik A ini kita jadwalkan kapan ya. Ini adalah tombol untuk mengatur penjadwalannya ya. Kita pilih set penjadwalannya. Misalnya nanti diberikan tugasnya berakhir di tanggal 26 misalnya. 26 Februari.
Kemudian di sini ada kepada siapa kita akan menugaskan praktik A ini. Nah, ini ya, kita pilih. Di sini ada beberapa siswa, misalnya saya akan tugaskan kepada satu ya, ini yang pertama, kemudian ini. Nah, misalnya praktik A ini akan dikerjakan oleh 3 orang. Oke. Kalau sudah, misalnya kita akan buat praktik yang kedua, praktik B, kita tinggal tambahkan add task lagi. Nah, misalnya di sini kita beri nama praktik B. Nah, tanggalnya sampai kapan kita atur sama saja, 26 Februari. Siapa yang akan mengerjakan tugas B atau praktik B, misalnya kita pilih yang ini ya orangnya. Kemudian ini lagi misalnya 3 orang juga misalnya ya. Lalu kita pilih add task lagi. Nah, kita lihat di sini sudah ada 2 kelompok yang kita berikan tugas masing-masing ya dengan praktik A atau praktik B. Ini kita bisa tukar urutannya ya, seperti ini, tinggal kita angkat A dan B. Oke. Hal yang sama kalau misalnya proyek kita mau tambahkan, kita tinggal pilih di sini ya. Jadi add task di sini, taruhlah misalnya proyek membuat apa ya? Membuat sabun misalnya ya. Untuk mata pelajaran prakarya misalnya. Tanggalnya sampai kapan? Misalnya tanggal 27 ya. Kepada siapa yang ditugaskan? Kita tinggal pilih orang-orang yang akan ditugaskan mengerjakan ini. Misalnya seperti ini. Nah, oke. Kalau masih ada kelompok yang lain, tinggal tambahkan task lagi. Seperti itu cara kita membuat bucket dan membuat task ya. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan terhadap penugasan yang kita berikan atau task yang kita berikan ya. Caranya tinggal kita pilih ya, misalnya ini praktik A, tinggal kita klik saja di sini. Nah, di sini akan muncul satu kotak untuk melakukan pengaturan. Di sini kita bisa beri label ya, ini add label, tinggal kita klik. Misalnya kita beri label merah ya. Nah, di sini nanti akan tampil warna merah di labelnya. Kemudian di sini ada progresnya. Ya, di sini tercatat belum dimulai ya, belum dimulai. Di sini ada pilihan 3 ya, belum dimulai, sementara berjalan, atau sudah selesai. Nah, ini misalnya belum dimulai ya. Kemudian di sini ada priority. Priority ini ada 4 pilihannya ya. Ada yang urgent, yang sangat mendesak. Kalau misalnya tugas yang kita berikan itu sangat mendesak untuk diselesaikan, ya kita tandai urgent. Ataukah merupakan tugas yang penting, ya kita tandai yang ini ya. Atau medium saja, ataukah yang low ya, yang rendah. Mungkin butuh waktu yang cukup lama ya, kita bisa pilih medium atau low. Anggaplah misalnya ini adalah tugas yang penting, kita tandai saja di sini. Nah, nanti di sini akan muncul tanda seru ya, notifikasi peringatan pada orang-orang yang diberikan tugas bahwa ini penting untuk segera diselesaikan. Kemudian di sini ada notes, catatan ya. Di sini kita bisa mengisikan catatan tentang tugas yang kita berikan. Misalnya di sini kita akan isikan laporan dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan misalnya ya. Nah, di sini ada kotak yang perlu dicentang ya. Apakah kita ingin menampilkan catatan ini di kartu tugas ini ya? Di card ini merupakan kartu-kartu tugas ini ya. Praktik A, praktik B. Kalau ini kita centang, nanti akan muncul di sini notes-nya ya. Seperti ini, laporan dilengkapi dengan foto kegiatan misalnya. Kemudian di sini ada checklist. Checklist ini kita bisa isikan dengan daftar item yang harus dikerjakan, diselesaikan ya. Misalnya taruhlah di sini kita buat ini karena laporan praktik, misalnya mereka nanti di laporan membuat pendahuluan ya. Pendahuluan, isinya latar belakang misalnya ya. Kemudian kita tambahkan isi laporan dan kesimpulan misalnya. Di sini berarti ada 3 komponen nanti yang harus mereka selesaikan. Nah, ini juga bisa kita tampilkan di kartu penugasan ini. Kalau ingin ditampilkan, tinggal kita pilih show on card di sini. Nah, kita lihat di sini sudah tampil ya 3 item yang harus mereka kerjakan ya, yang kita berikan tugas. Kemudian di sini ada add attachment, ini tempat untuk menambahkan file ya. Kalau kita lihat ini, di sini kita bisa menambahkan file, bisa link, atau dari SharePoint. Nah, kemudian di sini komen ya. Kita bisa berikan pengumuman yang nanti akan dibaca oleh semua yang terlibat dalam tugas di praktik A ini. Misalnya, kita isikan saja ya.
waktu penugasan berakhir di tanggal 26 Februari 2021 ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita kirim. Oke, nanti informasi ini akan terbaca oleh semua yang terlibat dalam penugasan ini. Nah, itu cara kita melakukan setting terhadap tugas yang kita berikan. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Nah, ini untuk praktik A. Hal yang sama kita bisa lakukan ketika kita membuat pengaturan di praktik B. Nah, berikutnya misalnya kita setting lagi untuk praktik B ya. Kita aturkan labelnya, misalnya kita beri warna hijau. Kemudian ini statusnya medium saja, medium. Catatan tidak perlu, itemnya misalnya kita tambahkan seperti tadi, pendahuluan, isi laporan misalnya ya, kemudian kesimpulan. Nah, mungkin seperti ini cukup ya, kita close. Kemudian ini yang kita setting lagi ya, berikutnya proyek. Misalnya di sini kita atur ini low saja, kemudian untuk catatan tidak usah ya, cukup warnanya kita tambah label, misalnya di sini warnanya kuning ya misalnya. Nah, ini saya close. Nah, sekarang di sini ada 3 task yang sudah kita berikan, ada 2 praktik dan 1 proyek. Kalau kita lihat tampilannya di list di sini ya, menu list kita lihat. Nah, di sini terbaca ada 2 praktik dan 1 proyek yang diberikan kepada 3 orang di sini ya. Di sini juga 3 orang. Kemudian di sini ada priority juga. Nah, ini tanda seru berarti tugas praktik A ini penting ya untuk diselesaikan, dan kalau yang panah ke bawah ini yang low. Kemudian di sini terbaca tanggal akhir dari tugas ya. Kemudian ini adalah nama dari bucketnya. Tadi kita sudah buat 2 bucket ya, laporan praktik dan proyek. Nah, kalau kita lihat di charts-nya ya, kita lihat di charts ini. Nah, di sini kelihatan statusnya bahwa ada 3 tugas dan belum ada yang dimulai ya. Belum ada yang dimulai, no starter masih 3. Kemudian in progress-nya belum ada, yang terlambat juga belum ada, yang sudah komplit juga belum ada. Kemudian di sini kelihatan laporan praktik ya, dari sisi grafik bucketnya, laporan praktik ada 2 dan proyek ada 1. Nah, priority-nya juga akan terbaca di sini ya. 1 yang penting, 1 yang medium, dan 1 yang low. Member juga kepada siapa ditugaskan, misalnya Asmar Ahmad ini cuma 1 tugas, kemudian Ashar Muhammad mendapatkan 2 tugas ya. Kurikulum mendapatkan 1 tugas seperti itu. Oke, kalau di schedule, menu schedule kita lihat, nah akan terbaca di sini kapan tugas itu berakhir. Nah, kita lihat ya, di sini tanggal 26 ada 2 di sini, ada 2 ya. Kalau kita klik, praktik A dan praktik B itu berakhir di tanggal 26. Kemudian proyek berakhir di tanggal 27. Nah, kita lihat ya, fitur-fitur ini sangat membantu kita untuk melakukan pengecekan terhadap tugas-tugas kelompok yang kita berikan. Siapa yang tugasnya sudah berjalan sampai mana progresnya, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke board ya. Selanjutnya, task card ini ya, atau kartu tugas ini ya, dari 1 bucket itu bisa kita pindahkan ke bucket yang lainnya. Ya, caranya seperti ini ya. Misalnya di praktek B ini saya akan pindahkan ke bucket proyek. Nah, kita tinggal pilih titik 3 di sini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa mengganti label ya. Misalnya tadi labelnya hijau, kita mau ganti menjadi label yang lain. Ini kita hilangkan dulu hijaunya. Sekarang saya pilih misalnya labelnya berwarna biru ya. Nah, sekarang jadi biru. Misalnya yang lain kita mau menambahkan peserta lain yang akan ditugaskan. Kita bisa tambahkan. Kita pilih assign di sini. Nah, misalnya saya mau nambahkan 1 orang lagi ya. Misalnya ini. Nah, sekarang sini jadi 4. Oke. Kemudian kartu tugas yang ada ini kita bisa gandakan dan kita bisa pindahkan ke bucket yang lainnya. Ya, misalnya contoh praktik B ini akan saya gandakan, lalu saya letakkan di bucket proyek ya. Ini kita pilih saja titik 3. Kemudian di sini ada copy task di sini. Nah, di sini misalnya kita beri nama proyek membuat roti ya misalnya ya. Ini masih prakarya misalnya. Kemudian kita play name-nya masih sama, tugas keterampilan. Bucket name-nya kita ganti dengan proyek. Nah, misalnya yang akan diberikan tugas ini masih orang yang sama, maka ini kita centang. Sehingga nanti 4 orang ini akan masuk ke tugas proyek membuat roti ya.
kemudian progresnya kita centang sama ya, dan tanggal berakhirnya sama. Nah, kalau setelah ini kita tinggal pilih copy. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada proyek membuat roti ya. Semua tercopy nih. Itemnya tercopy, orang-orangnya tercopy, tanggalnya juga di tanggal 26 Februari tercopy. Nah, itu cara kita menggandakan bucket. Atau kita bisa langsung memindahkan bucket tanpa menggandakan ya. Contoh misalnya, proyek membuat sabun ini saya pindahkan ke bucket laporan praktik ya. Tinggal kita pilih tanda 3 titik di sini ya, 3 titik. Kita pilih move task di sini ya. Kita pilih move task. Nah, di sini misalnya saya akan pindahkan ke laporan praktik. Move. Nah, di sini sudah akan tertambah sini. Kita lihat ya. Nah, ini di atas. Sudah tertambah di sini tinggal satu task. Saya kembalikan lagi ke proyek ya. Kita pilih titik 3, kita move lagi, kita pilih proyek. Nah, kita move. Nah, kembali ke sini ya. Seperti tadi ini bisa ditukar-tukar ya. Oke. Kita juga bisa menghapus task yang sudah kita buat. Nah, caranya sama ya. Pilih titik 3, di sini kita tinggal delete. Oke. Nah, ini cara melakukan setting pengaturan task yang kita buat dari sisi guru ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana tampilannya di siswa ya. Saya akan masuk di browser, membuka Teams peserta yang sudah kita berikan tugas di sini ya. Saya akan buka Teams di browser. Nah, ini saya sudah buka browser ya. Di sini kita lihat di siswa. Di siswa ini akan ada tambahan satu tab baru di sini ya. Sini ada new. Ya, kalau kita pilih ini ada tugas keterampilan. Inilah task yang baru. Dan di sini juga kalau kita lihat activity ada notifikasi di sini ya. Nah, terlihat di sini bahwa ada penugasan yang diberikan kepada orang ini ya. Ada penugasan yaitu praktik A, tugas praktik A. Nah, kalau dilihat ini akan terbaca nih. Tugas praktiknya itu apa? Nah, seperti ini. Jadi kita bisa buka dari notifikasi atau kita juga bisa buka dari tab yang ada di sini ya. Kita klik saja. Nanti akan terbuka. Nah, ini dia yang diberikan tugasnya adalah praktik A. Cuman kalau kita pilih dari tab, menu tab ini ya, maka semua tugas yang diberikan kepada kelompok yang lain pun akan terlihat di sini ya, akan terbaca. Kalau di notifikasi tadi di sini kita hanya melihat tampilan tugas kita langsung ya, seperti ini. Nah, dari notifikasi ini terbaca ya, di sini ada praktik A yang ditugaskan. Di sini prioritinya penting ya, harus segera dikerjakan. Misalnya progresnya kita ubah ya, di sini sementara berjalan. Lalu kemudian misalnya kita tandai di sini sudah dimulai ya, tanggalnya misalnya hari ini ya dikerjakan misalnya. Kemudian kita sudah mengerjakan pendahuluan, anggaplah pendahuluannya sudah dikerja. Kita centang ya. Pendahuluan sudah dikerjakan. Oke. Nanti kita contohkan gimana kalau ngirim file. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita close. Nah, kalau kita close juga terlihat di sini ya, dalam bentuk list. Nah, nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana di tampilan guru ya. Tadi yang diberikan tugas ini sudah menandai progresnya, kemudian tanggal startnya mereka sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendahuluan. Ini kita close kembali. Ini kembali ke sisi guru ya, tampilan guru. Nah, kita lihat di tampilan guru ya, untuk praktik A, di sini terbaca dia sudah on progress. Ya, in progress ya. Kemudian di sini sudah mengerjakan satu item dari 3 item. Makanya di sini sudah tidak terbaca lagi ya, item pendahuluan sudah hilang. Kalau kita lihat lebih jauh, kita klik. Nah, kita lihat di sini item pendahuluan sudah dicoret, berarti sudah selesai ya. Nah, kemudian ini dia progresnya sudah terbaca ya, in progress. Mereka sudah bekerja mulai tanggal 2 atau tanggal 19 Februari. Oke, ini saya tutup lagi ya. Nah, sekarang saya kembali ke siswa. Bagaimana kalau siswa sudah menyelesaikan penugasannya? Ini siswa-siswa ya, ke sini ke siswa lagi. Saya kembali. Bisa masuk lewat activity di sini atau juga bisa langsung lewat tugas keterampilan ya. Cuma kalau di sini yang dipilih nanti akan tampak semua ya kelompok yang lain. Misalnya saya kembali ke sini di praktik A. Nah, taruhlah misalnya peserta ini sudah mengerjakan semua penugasannya ya. Jadi isi lapornya sudah selesai, kesimpulannya juga selesai. Kemudian
Dan kalau ingin melampirkan file laporannya, kita tinggal pilih add attachment di sini. Misalnya kita upload file ya, pilih file. Nah, di sini upload file dari komputer. Kita cari contoh laporan ya, misalnya ya. Misalnya file PowerPoint misalnya. Nah, ini saja ya. Kita open di sini, kita tunggu lagi di-upload. Oke. Kalau kita ingin tampilkan di kartu bisa ya. Ini kita show on card sehingga nanti tampilannya muncul seperti ini. Nah, terbaca seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa melampirkan video misalnya ya. Ada laporannya, ada dokumentasinya, kegiatan divideokan. Kita tinggal pilih add attachment lagi, misalnya link ya. Nah, di sini saya sudah buka satu video YouTube. Nah, ini ya. Pilih bagikan, kita ambil linknya, copy linknya. Saya close saja. Nah, kemudian di sini kita paste linknya. Kemudian kita save di sini. Nah, di sini ada video YouTube ya. Akan terbaca di sini ada di card-nya. Ini saja dan ini YouTube nggak usah ya. Oke, anggaplah ini sudah. Dan sekarang kelompok ini akan menandai bahwa tugasnya ini sudah selesai. Tugasnya sudah selesai ya. Karena semua item sudah dikerjakan, lampiran tugasnya sudah ada. Caranya tinggal progresnya dipilih ya. Sini pilih complete sini ya. Oke, ini kita close. Nah, sekarang ada notifikasi ke guru ya. Sekarang saya akan buka di guru, tampilan guru. Kita lihat di sini, sekarang tinggal 2 task saja. Ya, task untuk praktik A sudah hilang karena sudah komplit ya. Dan terbaca di sini, show completed 1 ya. Ada 1 yang sudah komplit. Kalau kita pilih, ini akan terbaca. Ini yang sudah komplit ya, disembunyikan. Terlihat di sini kartunya, kartu tugasnya ada file yang dikirim tadi ya. Ada file yang dikirim oleh kelompok ini tadi. Oke. Kalau kita lihat tampilannya di charts di sini, nah sekarang terlihat bahwa masih ada 2 task yang belum berjalan dan ada 1 yang sudah selesai. Kita lihat ya, laporan praktik A sudah selesai ya, tinggal 1 laporan praktik lagi yang belum selesai dan yang penting ini sudah selesai. Kemudian orang-orang yang sudah mengerjakan tugas adalah yang ini terbaca warnanya hijau ya. Ini berarti sudah menyelesaikan tugas pertama. Ini sudah menyelesaikan tugas yang pertama ya, 3 orang ini. Sementara yang lainnya terbaca mereka belum melakukan apa-apa. Nah, ini sangat jelas memberikan gambaran kita bisa menilai kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang lebih cepat mengirim penugasannya dan seterusnya. Saya kembali ke board di sini. Kemudian di sini ada 2 tab lagi yang belum kita jelaskan ya. Yang pertama ada tab group by bucket. Nah, tab ini berfungsi untuk menampilkan bucket berdasarkan kategori tertentu. Nah, seperti ini ya kalau kita pilih di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori bucket. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan group by bucket ini yang menampilkan kategori bucket ya. Di sini terbaca bucket yang pertama laporan praktik dan bucket yang kedua adalah proyek. Kita juga bisa menampilkan board ini dalam bentuk kategori kepada siapa ditugaskan. Nah, kalau kita pilih ini, nanti board akan menampilkan orang-orang yang ditugaskan mengerjakan tugas-tugas tadi. Ya, misalnya orang pertama ini sudah tidak ada tugas yang diberikan, sudah komplit di sini. Kemudian di sini ya, misalnya orang kedua masih ada 1 tugasnya belum selesai, yang 1 sudah komplit dan seterusnya sampai sini ya. Semua yang diberikan penugasan akan terbaca di sini. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan di board ini bucket berdasarkan progresnya ya. Kalau kita lihat progres, nah sini akan terbaca siapa yang belum mulai ya. Yang belum dimulai masih ada 2 tugas. Kemudian yang sementara berjalan tidak ada dan yang sudah selesai sudah ada 1. Kemudian kita bisa menampilkan juga berdasarkan tanggal berakhirnya ya. Tanggal berakhirnya. Nah, ini terbaca. Ini akan berakhir pekan depan ada 2 tugas. Yang komplit sudah 1 ya. Bisa juga kita tampilkan berdasarkan label. Nah, di sini yang label pink itu tidak ada, yang label merah juga sudah selesai, yang diberi label kuning masih ada, dan yang diberi label hijau tidak ada, yang biru ada. Ya. Jadi menampilkan semua label-label dari tugas yang kita buat. Kemudian yang terakhir ada menampilkan berdasarkan prioritas ya. Nah, di sini yang sangat mendesak tidak ada, yang penting ada 1 dan sudah selesai, yang medium masih ada 1 dan yang low masih ada 1. Nah, itu kegunaan dari tab group ya ini ya.
kita bisa menampilkan berdasarkan bucket, berdasarkan siapa yang ditugaskan, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada filter. Filter ini berfungsi untuk menampilkan di board ya, menampilkan di papan pengumuman ini task yang ditentukan oleh kategori tertentu. Misalnya, sebagai contoh ya, saya akan menampilkan task untuk kategori orang yang ditugaskan. Misalnya di sini kepada Asmar misalnya ya. Apakah masih ada task yang ditugaskan kepada Asmar? Kita tinggal pilih. Nah, terlihat di sini sudah selesai. Jadi, mudah ya kita mencari kategori tertentu. Misalnya, kita akan menandai dua kategori ya. Ini saya hapus. Apakah ada tugas yang harus dikerjakan pekan depan yang kategorinya misalnya low. Jadi dua kategori ya. Pekan depan dan kategori low. Kita lihat. Nah, ternyata ada satu. Oke, seperti itu ya. Ini fungsi dari filter. Jadi kita tinggal menampilkan task tertentu berdasarkan kategori yang kita inginkan. Oke. Oke, demikianlah ya pengenalan kita dengan fitur aplikasi Task by Planner and To Do. Fitur-fiturnya, kemudian bagaimana menambahkannya dan bagaimana menggunakannya ya, baik di sisi guru maupun di sisi siswa. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.